Pemirsa, segmen ini kami hadirkan setiap hari di Slow Setengah. Hari ini Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda berupa keluhan sampai ataupun juga penyampaian begitu terhadap pendapat Anda tentang kebijakan publik yang terjadi di pemerintahan provinsi atau di pemerintahan kota dan juga pemerintahan kabupaten lainnya. Dapat bergabung bersama kami di line telepon 0451452414. Sebelumnya kami akan mengupdate terlebih dahulu persebaran COVID-19 terkonfirmasi positif hingga hari ini 817 orang, sembuh 558 orang, meninggal 33 orang. Anda juga dapat memilih QR Code di layar kaca Anda menggunakan smartphone untuk mengetahui penyebaran COVID-19 di dunia, di Indonesia, dan yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, betul sekali. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan sudah kami buka di 0451452414. Untuk sebaran kasus COVID-19 yang tadi sudah disampaikan oleh Julius, saat ini kita akan breakdown dulu. Kita akan silakan ke grafis kita. Ini adalah situasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang update hari ini ya, 25 Oktober 2020. Bisa kita lihat saat ini memang ada 18 kasus baru untuk hari ini tanggal 25 Oktober dengan sebaran di Kota Palu 6, kemudian 12 diantaranya ada di Kabupaten Banggai atau Lubuk ya. Ada dua daerah, Banggai dan Kota Palu, yang hari ini menjadi persebaran atau penyebaran kasus baru COVID-19. Artinya ada ledakan kecil lagi yang terjadi di Banggai. Khususnya Banggai ya. Betul. Kita lihat layar hijau, tampilkan untuk yang berwarna hijau. Kita lihat, oke, kita akan melihat begitu di mana saja kemudian pasien-pasien sekarang yang sebarannya ada di mana saja dan dirawat di mana saja. Oke, silakan. Ya, masih menunggu. Dan Lunggi, kalau kita melihat di atas kotak yang berwarna hijau, itu kita melihat penetapan zona ya. Yang merah adalah Palu, Banggai, dan Morowali. Kemudian Morowali Utara kuning. Oke, kita ke layar hijau dulu. Jadi dari 817 yang terkonfirmasi saat ini ada 9 di Kabupaten Toli-Toli, 38 di Kabupaten Banggai, 3 di Banggai Kepulauan, Banggai Laut ada 3 juga, kemudian 1 di Kabupaten Buol, 1-nya lagi di Kabupaten Tojo Una-Una. 5 berada di Donggala, 14 Morowali, 7 di Morowali Utara, 9 di Kabupaten Parigi Motong, 18 Poso, 24 Sigi, 94 Kota Palu. 558 dinyatakan telah sembuh, 33 meninggal, masih ada 320 sampel yang menunggu hasil lab. Dan daerah transmisi lokal adalah Palu, Buol, Poso, Banggai, Donggala, dan Kabupaten Sigi. Ya, tentunya untuk daerah-daerah dengan transmisi lokal ini harus waspada begitu. Betul. Karena artinya bahkan tidak ada pelaku perjalanan dari luar pun bisa ada kasus baru yang terjadi di sana, seperti itu. Betul. Ya, kurang lebih baik. Selanjutnya kita ke zona COVID-19 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Ini ada pergeseran lagi. Kalau kemarin kita ada di Palu, Donggala, dan juga Kabupaten Morowali. Saat ini ada perubahan lagi ya. Kita lihat. Coba kita lihat penetapan zona merah, hijau, zona merah, orange, kuning, dan hijau. Mana-mana saja, 13 kabupaten kota. Sulawesi Tengah tidak memiliki zona hijau saat ini. Oke. Tidak ada sama sekali. Bahkan kalau kita lihat Palu, di sini Lunggi ternyata zona orange ya. Sigi yang merah justru. Kemarin sudah kita coba seperti itu dan ternyata memang setelah kita coba di zoom in, kita masih berada di merah. Ya, masih berada di zona merah. Merah. Jadi artinya jadi merah berarti Palu, Sigi, Morowali, dan Banggai. Banggai saat ini. Orange adalah zona orange Kabupaten Poso, Donggala, Buol, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Dan zona kuning itu di Tojo Una dan Morowali Utara. Ya. Artinya ada sebagian Kabupaten Donggala juga yang kuning ya? Zona kuning, betul. Baik. Ya, ini adalah zona COVID-19 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin per hari ini, artinya memang perubahan bisa terjadi begitu kapan saja karena memang sebelumnya Donggala. Betul, ini terkait dengan case fatality rate-nya ya, atau tingkat kematiannya per hari. Ya, CFR kita juga naik, saat ini kita berada di angka lebih dari 4%, yang sebelumnya kita sudah mulai turun, sebelumnya kita ada di 3, sekian persen. Saat ini kita mulai naik lagi, artinya memang karena ada ledakan-ledakan dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, untuk itu kami terus menghimbau kepada Anda, marilah kita patuh kepada protokol kesehatan dengan menerapkan pola 3M, menggunakan masker, menjaga jarak atau physical distancing, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Anda juga bisa membawa hand sanitizer begitu ya, atau penyalitasi tangan Anda di tas Anda begitu. Baik, kita ke informasi terkait cuaca untuk hari ini. Memang di Kota Palu ya ini ya, Kota Palu memang
cerah cukup hari ini. cerah, namun ada cukup berawan juga, Betul. artinya cerah berawan begitu. Di hari Senin, Lunggi, ini diprediksi akan ada hujan disertai petir, kemudian Selasa hujan ringan, Rabu, Kamis, Jumat berawan, Sabtu, Minggu itu hujan dengan intensitas ringan. Ya, betul sekali. Dan fenomena La Niña juga diperkirakan masih akan terus melanda, atau Indonesia masih mendapatkan dampak begitu dari La Niña hingga bulan Februari 2021. Artinya ini juga harus diwaspadai adanya anomali cuaca yang cukup ekstrim, karena memang La Niña menaikkan ekstremisme cuaca menjadi 40%. 40% ya. Baik, 0451452414 pemirsa, sambil menunggu Anda kami juga harus menginformasikan bahwa hari Selasa nanti ada special event ya, yang ini kemudian menjadi special event yang tunggu-tunggu oleh warga Palu, karena kita akan menyelenggarakan live debat pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu untuk putaran pertama ya, langsung dari sebuah hotel, dan TVRI Sulawesi Tengah akan menayangkannya secara langsung ya, pukul 3:30. Ya, 15.30 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan pertarungan dari keempat pasangan calon di Kota Palu. Di Kota Palu, dan saya buka dulu, kita akan melihat begitu topik yang akan menjadi pembahasannya. Tentunya ada tema begitu ada yang tema, nantinya akan diangkat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat ya. Ya, itu juga akan menjadi tema yang diangkat oleh tentunya tim pakar yang akan memberikan pertanyaan seputar hal tersebut. Betul, dan untuk itu pemirsa kami mengingatkan pada Anda untuk marilah bersama-sama kita menyaksikan, karena memang debat publik tahun ini agak sedikit berbeda, tidak bisa disaksikan langsung secara banyak orang di dalam satu gedung begitu ya. Betul. Bahkan di luar gedung pun juga nanti mungkin akan diatur keramaiannya, namun Anda bisa menyaksikan lewat tayangan kami di TVRI Sulawesi Tengah dari 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, siapakah yang akan kemudian menjadi pilihan kita di vote day nanti di 9 Desember 2020. Tentu jalannya debat ini juga harus menjadi perhatian kita begitu bersama, karena memang dari situ kemudian kita akan lebih yakin. Biasanya akan lebih yakin, siapa nih yang akan kita pilih pada 9 Desember. Sementara untuk putaran debat sendiri dari KPU Kota Palu akan dilaksanakan seperti biasa 3 kali. Baik. Kita akan menerima penelpon. Selamat sore, halo. Pak Rehan. Iya, sore. Silakan Pak Rehan. Pak, saya mau tanya, ini kan ada keputusan gubernur ya, kalau dia melintasi antar kabupaten ke kota, itu hanya diperlukan SKB saja, tanpa rapid. Tapi setelah saya nonton lagi baru-baru, kata pakai rapid ya. Khususnya Parigi Motong begitu ya Pak? Bukan. Antar kabupaten kota, misalnya dari Kota Palu ke Donggala kan? Balik lagi dari Donggala ke Kota Palu. Dan itu harus menunjukkan rapidnya Pak? Oh, pakai rapid itu ya? Enggak. Kami bertanya dan itu harus menunjukkan rapid, begitu informasi yang kemudian Pak Rehan dapatkan untuk Palu, Donggala, Palu? Karena tadi pagi itu kan ada, misalkan di FB kan, di Facebook. Itu ada ketentuan Pak Gubernur, katanya yang lintas kabupaten ke kota hanya diperlukan SKB saja. Ya. Baik. Namun Palu ke Donggala begitu? Cuma mungkin ada perubahan barangkali ya. Baik Pak Rehan. Ya. Baik Pak Itu Rehan. katanya perubahannya itu. Ya, baik Pak Rehan, terima kasih. Pak Rehan di Iya, Mamboro. makasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Ya, sepertinya memang Pak Rehan agak kebingungan begitu ya dengan ada SE-nya beberapa gubernur. informasi. Tadi informasi kita juga ke Parigi Motong masih menggunakan rapid, kemudian juga masuk Kota Palu. Untuk daerah-daerah yang berasal dari zona merah harus menggunakan rapid. Jadi sepertinya memang seperti yang kita ketahui, memang bahkan sebelum surat edaran gubernur Sulawesi Tengah keluar, sudah ada aturan-aturan tertentu yang keluar dari kabupaten-kabupaten sendiri. Jadi Pemkapnya sendiri begitu ya. Betul. Namun memang Ngelunggi, kalau kita melihat ini kan SE-nya akan berlaku besok ya, per 26 Oktober. Kita akan melihat secara real begitu Pak Rehan dan juga pemirsa, seperti apakah kemudian pemberlakuan rapid ataupun juga SKBS ini ya. Karena memang biasanya turunan dari SE Gubernur itu kemudian akan diresponi oleh masing-masing bupati ataupun juga wali kota dengan memberikan peraturan perwali atau Perbub begitu ya. Kita akan lihat artinya besok. tadi kita sudah melihat langsung seperti apa. Kemudian baik, kita tahan dulu. Sudah ada Pak Sam dari Sigi. Pak Sam, silakan. Pak Sam, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini hanya masukan saja ini di musim penghujan ini.
Ya. Karena sasaran kebanjiran sekarang ini di Kelurahan Pengabu, Kelurahan Duyu, Kabonena, sampai di perbatasan kota. Oke. Ya, akibatnya itu dari Gunung Gawalise, sepanjang Gunung Gawalise itu kita bisa lihat dari bawah sudah mulai gundul semua itu. Gundul. Apa yang menjadi usulan Pak Sam tadi? Ingin kami sampaikan sasarannya ini, tolong instansi yang terkait dengan masalah kehutanan itu sudah boleh dicegah barangkali. Saya tidak ini, satu saat nanti kebanjiran mungkin lebih besar lagi daripada kemarin ini. Oke. Baik. Karena saya lama bertugas di desa itu, Baik. di desa Doda, Malis itu. Jadi saya tahu persis itu keadaan gunung di sana sudah mulai tutup semua. Pak Sam, Iya, apakah menurut Pak Sam ini terjadi banyaknya pembalakan liar begitu Pak, atau illegal logging yang ada di iya, Gunung pembalakan Gawalise? liar, ya. Oke, ini sepengamatan Bapak begitu ya? Jadi saya minta tolong kepada instansi yang terkait, tolong diperhatikan di sana itu. Baik. Karena nanti Palu Barat ini akan habis. Baik. Habis nanti ke Palu Ya, Barat. baik. Terima kasih Pak Sam. Terima Kami kasih, sudah Pak menangkap Sam, dari poin. Iya, masukan ya. Makasih banyak, Terima Pak. kasih banyak. Terima kasih Pak Sam. Selamat sore. Ya, baik, itu juga menjadi ancaman tentunya karena mengingat ada banyak sekali daerah-daerah dengan resiko banjir ataupun longsor bahkan tanpa pembalakan liar. Betul. Ya, apalagi kalau misalnya ditambah adanya pembalakan atau penebangan liar, begitu maka ya. akan lebih parah lagi daripada sebelumnya dan tentu akan menimbulkan korban jiwa Betul. yang tidak kita harapkan. Khususnya di Kabupaten Sigi memang kita sering sekali mendengar informasi banyaknya banjir bandang ataupun juga banjir lain begitu yang memang sangat meresahkan apalagi di musim hujan seperti ini. Tadi sempat disoroti juga daerah Kabonena, namun sebelum itu kita ke penelpon dulu Pak Basir di Labuan sudah bergabung. Pak Basir, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Ya, Pak Basir. silakan Pak. Ya, Pak, kalau kita melintas dari Labuan dari ke Pantai Timur, pulangnya di Taweli dipersulit. Dipersulit Pak. Dipersulit seperti Iya, apa, iya. Pak? Ditanya lagi di situ minta rapid test. Iya. Oke, jadi dimintai rapid test Pak, begitu. Iya. Padahal kita cuma melintas. Pak Basir, kapan ini kejadian ini Pak Basir terakhir kali begitu? Anda melihat dan Anda mendapatkan sendiri? Iya, permintaan banyak rapid test? itu yang persulit, yang paling banyak persulit Basir? itu Pamong Basir Praja, masih Pak. bersama kita? Ya, sepertinya Pak Basir terputus. Mohon maaf Bapak Basir dari Labuan tadi menurut informasi yang kami tangkap Pak Basir Hanya melintas hanya sebenarnya? melintas Oke. menuju ke Labuan begitu. Tapi kemudian di Taweli dipersulit ditanya Iya. rapid test dan lain sebagainya. Ya, tadi memang sudah ada statement juga ya dari salah satu petugas gugus tugas begitu ya, tentang kemudian penerapan rapid atau SKBS ini. Kita akan terus mengupdate-nya begitu pemirsa info ini karena sekali lagi memang surat edaran gubernur ini berlaku mulai besok hari Senin 26 Oktober. Kita akan lihat secara real di lapangan apakah memang benar ini kemudian akan diresponi oleh Pemkab dan juga Pemkot begitu untuk menerapkan hanya rapid test untuk lintas kabupaten kota. Nanti kita akan terus mengabarkan ya kepada Anda begitu. Betul sekali. Ya. Ya, pemirsa, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih bisa di 0451452414. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dan kalau boleh kami mengingatkan sekali lagi begitu terkait dengan anomali cuaca yang akan terjadi, maka memang harus lebih waspada lagi karena memang di saat-saat seperti ini kita tidak bisa handle kalau misalnya ternyata harus ada misalnya penyintas bencana, Baik. apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini ya. Jadi Betul. memang hal tersebut memang harus benar-benar kita jaga dan kita waspadai bersama. Betul sekali. Ya, dan juga selain informasi COVID-19, informasi tentang banjir begitu yang sudah disuarakan oleh beberapa penelpon tadi, ya ada 7 kg sabu yang begitu yang sudah diamankan tadi oleh petugas kepolisian. Kita ke penelpon selanjutnya Pak Ghazali. Pak Ghazali di Basuki Rahmat. Selamat sore Pak Ghazali. Assalamualaikum. Pak Ghazali. Silakan Pak Ghazali. Assalamualaikum. Begini, Ya, belum tersambung bersama kami Pak Ghazali. trotoar yang dibikin di Basuki Baik. Rahmat itu, Oke, Ya, ada baik. 7 kg kalau sabu kita mau ya, masuk tadi di Lugi rumah yang itu diamankan agak setengah mata oleh apalagi Polres keluarnya. Sulawesi Tengah. Melalui Ya. Jadi habis Ya, dipasang melalui itu kita harus mengeluarkan Juga lagi tadi ada biaya 4 kepala desa di Donggala. Ini ditipu oleh dua sekian orang banyak supaya pelaku bisa yang berasal itu. dari Sulawesi Selatan begitu. Kabupaten Sidrap tepatnya.
Kemudian ada demo mahasiswa atas 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, dinilai di mana memang ada beberapa hal yang disampaikan begitu dengan harapan-harapan adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ya. Baik.